Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar matematikanya. Oke, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai deret geometri yang merupakan submateri di bab pola bilangan untuk kelas 8 semester ganjil. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak materinya. Baiklah, materi kita kali ini adalah deret geometri. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa deret itu adalah bentuk penjumlahan suku-suku pada sebuah barisan bilangan. Nah, jika U1, U2, U3, dan seterusnya itu adalah barisan geometri, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya itu merupakan deret geometrinya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan barisan geometri berikut 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan geometri, sementara untuk deret geometrinya bisa kita tuliskan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dan seterusnya. Jika jumlah n suku pertama itu kita notasikan dengan Sn, maka jumlah 5 suku pertama pada barisan 1, 2, 4, 8, 16 dapat kita notasikan dengan S5, di mana S5-nya itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Jumlah n suku pertama dari suatu deret geometri yang suku pertamanya itu adalah A dan rasionya itu adalah R, maka dapat dirumuskan menjadi 2. Yang pertama ada Sn sama dengan A dikali R pangkat n dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, rumus ini kita gunakan jika rasionya itu lebih dari 1. Sementara rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, rumus ini kita gunakan jika rasionya itu kurang dari 1. Dimana ya dari rumus ini Sn itu adalah jumlah n suku pertama, kemudian A-nya adalah suku pertama atau U1, dan R-nya itu adalah rasio, dimana rumus untuk mencari rasio adalah UN per UN dikurang 1. Sekarang silahkan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 dan seterusnya. Oke, untuk penyelesaiannya silahkan simak baik-baik. Nah, dari deret 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 dan seterusnya ya, maka kita dapatkan bahwa suku pertama atau nilai A-nya itu sama dengan 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai rasionya menggunakan rumus R sama dengan U2 per U1, di mana U2-nya atau suku keduanya itu adalah 4 dan suku pertamanya atau U1-nya itu adalah 8. Maka R sama dengan 4 per 8, atau dari 4 per 8 ini kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah jumlah 10 suku pertamanya, maka kita akan mencari nilai S10, di mana N itu adalah 10. Nah, perhatikan karena di sini kita punya rasionya itu adalah 1 per 2, di mana 1 per 2 itu adalah nilai yang kurang dari 1, sehingga kita gunakan rumus yang ini, yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R.
Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan 8, nilai R sama dengan 1/2, dan nilai N sama dengan 10 ke dalam rumus Sn yang ini, sehingga didapat S10 sama dengan 8 dikali 1 dikurang setengah pangkat 10 per 1 dikurang setengah. Nah, selanjutnya kalian hitung untuk 1/2 pangkat 10 itu hasilnya adalah 1/1024. Kemudian 1 dikurang setengah itu hasilnya adalah setengah. Sehingga didapat S10 sama dengan 8 dikali 1 dikurang 1/1024 per 1/2. Nah, untuk selanjutnya kita hitung yang di dalam kurung ini, yaitu 1 dikurang 1/1024 ini menggunakan operasi pengurangan pada pecahan, sehingga didapat S10 sama dengan 8 dikali 1023 per 1024 per 1/2. Nah, selanjutnya 8 kita bagikan dengan 1/2, hasilnya itu adalah 16. Kemudian 16 ini kita kali dengan 1023 per 1024. Maka didapat S10 sama dengan 16.368 per 1024. Jadi, berdasarkan penjelasan ini, jumlah 10 suku pertama dari deret 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 dan seterusnya adalah 16.368 per 1024. Berikutnya contoh soal yang kedua. Suku pertama sebuah deret geometri adalah 16 dan rasionya adalah 3/2. Berapa banyak suku berurutan agar jumlahnya itu 211? Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ya dari soal itu diketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya itu adalah 16, sementara rasionya adalah 3/2. Nah, karena rasionya ini lebih dari 1, maka rumus jumlah N suku pertama yang akan kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, karena diketahui bahwa jumlah suku berurutannya itu adalah 211, di mana nilai N-nya ini belum diketahui, maka bisa kita tuliskan menjadi Sn sama dengan 211. Nah, untuk selanjutnya Sn di sini bisa kita ganti dengan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 sama dengan 211. Selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan 16 dan R sama dengan 3/2 ke dalam rumus ini, sehingga didapat 16 dikali 3/2 pangkat N dikurang 1 per 3/2 dikurang 1 sama dengan 211. Nah, selanjutnya hasil dari 3/2 dikurang 1 adalah 1/2. Maka bisa kita tuliskan menjadi 16 dikali 3/2 pangkat N dikurang 1 per 1/2 sama dengan 211. Nah, selanjutnya hasil dari 16 dibagi dengan 1/2 adalah 32. Maka bisa kita tuliskan kembali 32 dikali 3/2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 211. Berikutnya dari sini ya kita kalikan 32 itu dengan 3/2 pangkat N, sehingga didapat 32 dikali 3/2 pangkat N. Nah, kita tuliskan nilainya itu di sini. Kemudian 32 ini kita kalikan lagi dengan negatif 1. Hasilnya itu adalah negatif 32. Berarti kita tuliskan di sini negatif 32, kemudian sama dengan 211. Nah, berikutnya kedua ruas ini kita tambahkan dengan 32, maka didapat 32 dikali 3/2 pangkat
N sama dengan 211 ditambah 32. Nah, hasil dari 211 ditambah 32 itu adalah 243, sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi 32 dikali 3/2 pangkat N sama dengan 243. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita bagi lagi dengan 32, sehingga didapat 3/2 pangkat N itu sama dengan 243/32. Nah, perhatikan pecahan 243/32 ini. Nah, pecahan ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 243 itu sama dengan 3/5, sementara untuk 32 itu sama dengan 2/5. Maka bisa kita tuliskan menjadi 3/2 pangkat N sama dengan 3/5/2/5. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat-sifat operasi perpangkatan, maka bisa kita tuliskan menjadi 3/2 pangkat N sama dengan 3/2 pangkat 5. Nah, dari sini terlihat ya bahwa nilai N yang memenuhi kedua persamaan ini adalah N sama dengan 5. Jadi, banyak suku berurutan agar jumlahnya itu adalah 211 adalah 5 suku. Berikutnya contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Jumlah N suku pertama deret geometri dirumuskan dengan Sn sama dengan 2 pangkat 3N dikurang 1. Tentukan rumus suku ke N, kemudian tentukan suku ketiganya. Oke, untuk penyelesaiannya silahkan simak baik-baik. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah rumus suku ke N, sementara pada soal ini tidak diketahui nilai A dan nilai R pada deret geometri ini, maka tugas kita yang pertama adalah mencari nilai suku pertama atau A-nya dan nilai rasionya atau R-nya. Nah, karena diketahui dari soal itu adalah jumlah N suku pertamanya adalah Sn sama dengan 2 pangkat 3N dikurang 1, maka tugas kita di sini akan mencari nilai S1 dan S2-nya berdasarkan rumus ini ya, untuk mendapatkan nilai A dan nilai R-nya. Nah, pertama kita akan mencari S1-nya, maka untuk N sama dengan 1, kita substitusikan nilai N sama dengan 1 ini ke dalam rumus ini, sehingga bisa kita tuliskan S1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1 dikurang 1. Nah, selanjutnya ya, 2 pangkat 3 dikali 1 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka bisa kita tuliskan S1 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1. Berikutnya, nilai dari 2 pangkat 3 itu adalah 8. Maka bisa kita tuliskan di sini S1 sama dengan 8 dikurang 1. Nah, hasilnya itu adalah 7. Nah, karena S1 adalah jumlah satu suku pertama, maka S1 ini sama dengan U1 atau A. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 7. Berikutnya kita akan mencari nilai S2-nya, maka untuk N sama dengan 2, di mana N-nya itu sama dengan 2, kita substitusikan nilai N sama dengan 2 ini ke dalam rumus Sn sama dengan 2 pangkat 3N dikurang 1. Maka bisa kita tuliskan menjadi S2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 dikurang 1. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2 itu adalah 2 pangkat 6. Berarti bisa kita tuliskan kembali di sini S2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 1. Nah, untuk hasil dari 2 pangkat 6 itu adalah 64. Maka bisa kita tuliskan kembali menjadi S2 sama dengan 64 dikurang 1. Nah, hasilnya itu adalah 63. Jadi kita dapat S2
S2-nya itu adalah 63. Nah, karena S2 itu adalah jumlah dua suku pertama, maka S2 ini merupakan penjumlahan dari deret U1 ditambah dengan U2, di mana nilai dari S2 ini didapat 63. Nah, di sini ya kita sudah mendapatkan nilai U1 atau A-nya tadi adalah 7. Maka bisa kita substitusikan nilai 7 ini ke U1 ditambah U2 sama dengan 63. Maka bisa kita tuliskan menjadi 7 ditambah U2 sama dengan 63. Sehingga nilai dari U2-nya itu adalah 63 dikurang 7, hasilnya adalah 56. Nah, sampai di sini sudah kita dapatkan nilai dari U1-nya atau A-nya itu adalah 7 dan U2-nya adalah 56. Karena nilai U1 sama dengan 7 dan U2 sama dengan 56, maka kita akan mencari nilai rasio dari deret tersebut dengan menggunakan rumus R sama dengan U2 dibagi dengan U1. Sehingga kita dapatkan nilai R-nya itu adalah 56 per 7, hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 7 dan R-nya itu sama dengan 8. Maka rumus suku ke N dari deret geometri tersebut adalah sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A-nya sama dengan 7 dan R sama dengan 8 ke dalam rumus ini. Sehingga menjadi UN sama dengan 7 dikali 8 pangkat N dikurang 1. Jadi ya rumus suku ke N itu adalah 7 dikali 8 pangkat N dikurang 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari suku ketiganya, di mana N-nya itu adalah 3. Maka kita substitusikan nilai N sama dengan 3 itu ke dalam rumus UN sama dengan 7 dikali 8 pangkat N dikurang 1, sehingga bisa kita tuliskan menjadi U3 sama dengan 7 dikali 8 pangkat 3 dikurang 1. Nah, selanjutnya U3 sama dengan 7 dikali 8 pangkat 2. Nah, karena hasil dari 8 pangkat 2 itu adalah 64, maka U3-nya itu sama dengan 7 dikali 64. Didapat hasil akhirnya adalah 448. Jadi, rumus suku ke N deret ini adalah UN sama dengan 7 dikali 8 pangkat N dikurang 1 dan suku ketiganya adalah 448. Demikian tadi penjelasan saya mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu deret geometri beserta contoh-contoh soalnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.